Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Sri Nuzria SPD. Saya adalah salah satu tenaga pendidik di SD Negeri 57 Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan video praktik baik saya, yaitu meningkatkan kemampuan literasi sains melalui program DAISY, Diary of Science, dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada SD Negeri 57 Kota Palembang. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah proses perubahan perilaku dalam berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam menjalankan tugasnya, pendidik adalah faktor kunci dalam proses pembelajaran, sehingga perlu selalu melakukan inovasi pembelajaran seperti menemukan dan memanfaatkan media, mengelola kelas, serta merencanakan strategi pembelajaran yang efektif. Dalam kehidupan nyata peserta didik, dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terbatas. Oleh karena itu, penulis melalui program Diary of Science hadir untuk menyalurkan semangat eksplorasi mereka karena ilmu pengetahuan tidak hanya ada dalam buku, tetapi ada dalam lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Diary of Science atau disingkat dengan D. Kemarin ada pertanyaan dari Hafiza. Pertanyaannya apa, Hafiza? Boleh buka diarinya Hafiza? Boleh kesini Hafiza? Dan juga tempat kejadian di jalan dan di rumah. Kemarin saat saya pulang sekolah, saya melihat kaca di jalanan dan saya melihat diri saya sangat kecil. Sedangkan saat saya berkaca di kamar saya, diri saya terlihat sangat besar. Kenapa kaca di jalanan itu terlihat sangat kecil, sedangkan kaca di kamar saya terlihat sangat besar? Baik. Terima kasih Hafiza. Silakan duduk. Baik Hafiza. Hafiza sedang berkaca di depan cermin. Ya. Bagaimana penampakan Hafiza di sana? Sama besar. Sama besar. Apakah bayangannya terbalik? Tegak? Sama besar apa lebih kecil atau lebih besar? Sama besar. Baik. Siapa lagi yang mau mencoba? Hayo. Anak-anak, berarti kita ketahui bahwa cermin hias di sini bentuknya datar, cembung atau melengkung ke dalam? Datar. Berarti dia cermin Sifat cermin datar berarti cahaya yang dipantulkan apakah sama besar? Sama besar. Tidak lebih kecil? Tidak. Bagaimana sifat bayangannya? Tegak atau terbalik? Tegak. Baik, berarti kita ambil kesimpulan bahwa sifat cermin datar yaitu yang pertama, bayangan? Bayangan apa, Nak? Sama besar. Lalu sifat cerminnya? Tegak. Baik. Baik, anak-anak, sepeda motor, satu spion sepeda motor dan mobil itu adalah menggunakan cermin cembung yang tujuannya agar kita bisa menangkap bayangan di belakang kita yang jauh tetapi sangat kecil. Itu tujuan dari cermin cembung. Itulah mengapa pada saat anak-anak di lampu lalu lintas menggunakan cermin cembung agar cermin tersebut bisa melihat bayangan orang yang di belakangnya sedang berjalan, tetapi kita buktikan apakah dia jauh lebih kecil atau jauh lebih besar daripada kita atau sama. Baik. Biar bisa menangkap bayangan semua di belakang. Di belakang. Baik. Hafiza melihat diri Hafiza di situ lebih kecil atau lebih besar? Apa sama? Lebih kecil. Baik. Alia coba lihat Rizky dan Alia lihat Keisha. Bisa? Raisa. Bagaimana bayangan Raisa dan bagaimana bayangan Rizky di cermin cembung tersebut? Lebih kecil. Bagaimana sifat bayangannya, tegak atau terbalik? Tegak. Jelas? Kenapa kira-kira kaca spion dibuat cermin cembung agar bisa menangkap bayangan yang di belakang. Lebih kecil dan jelas. Kita lihat bayangan teman Fania di belakang. Apakah lebih besar, kecil atau sama bayangannya, Nak? Lebih kecil. Bagaimana sifat bayangan di belakang Fania? Apakah terbalik atau tegak? Tegak. Berarti spion menggunakan cermin cekung apa cermin cembung, Nak? Cembung. Terima kasih.
Baik anak-anak, pembuktian selanjutnya untuk cermin cembung dan cekung adalah sendok. Sendok yang melengkung seperti ini namanya cermin cekung. Ya, yang di dalam seperti ini. Nih. Ya, namanya cermin cekung. Yang di luar seperti ini, ada yang di luar mana? Nih, yang ini nih. Nih yang di luar nih. Kalau ini cembung, kalau ini karena dia cekung dia ngelekok ke dalam kan? Ya. Kalau dia cembung, dia keluar menonjol. Nah, sekarang lihat yang menekoknya, cermin cekungnya. Perhatikan sekali lagi bayangan kalian. Ayo. Ayo. Sekarang lihat di cermin cembung. Bagaimana bayangan kalian di cermin cembung? Kecil apa besar? Coba agak dideketin lagi. Kecil apa besar? Agak dijauhin? Kecil. Benar? Bagaimana sifat bayangannya? Tegak atau terbalik bayangan di cermin cembung kalian? Ya, sekarang kita balik yuk. Kita ke cermin cekung yuk. Ya, sudah? Lihat bayangan kalian di cermin cekung. Apakah besar atau kecil atau sama? Besar apa sama? Coba Zaskia. Besar. Coba Alia. Besar. Sekarang cermin cekung, sifat bayangannya terbalik atau tegak? Terbalik atau tegak? Terbalik. Cembung, cekung, dan datar. Cermin berfungsi untuk melihat bayangan atau seringkali digunakan untuk bersolek, kids. Nah, masing-masing cermin memiliki sifat bayangan yang berbeda-beda loh. Kita cari tahu yuk contoh-contoh sifat bayangan pada cermin. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar. Biasanya cermin datar digunakan untuk bersolek dan bercermin saat memilih baju. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak sama besar, artinya besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Percobaan misalkan saya tahu kalau cermin cembung sifatnya tegak dan kecil menyebarkan cahaya. Kalau cermin datar bayangan tegak sama besar. Oh, berarti Hafiza kalau lihat cermin yang ada di trotoar menggunakan cembung atau cekung atau datar? Cembung. Tadi Hafiza juga mempraktekkan bahwa spion juga cermin, spion mobil atau motor cermin cembung gitu ya, karena menghasilkan bayangan yang tegak. Diperkecil atau diperbesar? Diperkecil. Kalau cermin datar berarti kalau Hafiza mau berkaca berarti sifat cermin datar itu apa, Nak? Tegak sama besar. Apakah kalian juga mengerti? Nanti suatu saat di trotoar lihat bayangan kalian, kok lebih kecil motor kita ya? Maka cermin yang ada di trotoar atau yang ada di traffic light itu menggunakan cermin apa, Nak? Cembung. Jadi dia bisa menangkap semua bayangan, tapi bayangannya lebih kecil apa lebih besar, Nak? Lebih kecil. Sama juga seperti di spion motor dan coba lihat di spion motor, kamu bisa nggak lihat orang-orang yang di belakang kalian besar apa kecil? Kecil kan, yang di belakang-belakang bisa beli. Nah, tetapi kalian lihat bayangan di kaca seperti itu, kalian bisa berkaca karena dia menggunakan cermin apa, Nak? Datar, yang menghasilkan bayangannya tegak, lurus. Baik, terjawab sudah Hafiza? Baik, terima kasih.